Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebuah sukacita kalau hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Melalui channel ini kita akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu mendukung channel ini, silakan menekan tulisan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Atas dukungannya saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengar renungan pagi ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih atas nafas kehidupan, hari yang baru dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai detik ini. Kalau kami boleh ada saat ini, semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang begitu ajaib bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami hari ini, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi pelita dan terang bagi setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat 9-10. Demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu tidak asing dengan doa Yabes. Doa Yabes sering dinyanyikan dalam bentuk lagu yang membangkitkan semangat bahwa Allah mendengar dan mengabulkan doa kita. Pagi hari ini mari kita belajar apa sebenarnya makna rohani yang dapat kita ambil dari doa Yabes. Nama Yabes memiliki arti penderitaan atau duka cita. Nama Yabes diberikan oleh ibunya karena pada waktu melahirkan Yabes, ibunya mengalami masa kontraksi yang panjang, melelahkan dan menyakitkan, sehingga menyebabkan ibunya mengalami tekanan batin yang luar biasa. Yabes adalah seorang kepala keluarga dari suku Yehuda yang tidak begitu terkenal, dan hanya dijelaskan dalam 2 ayat saja di dalam Alkitab, yaitu kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat 9-10. Tidak banyak yang dapat kita gali dari seorang Yabes selain dari apa yang disampaikan oleh penulis kitab 1 Tawarik. Walaupun demikian, kitab 1 Tawarik mencatat bahwa di balik doa Yabes ada sebuah karya Allah yang luar biasa, yaitu Allah mengabulkan seruan doa yang dinaikkan oleh Yabes. Seperti kebanyakan doa dan permohonan yang kita naikkan kepada Allah, demikian juga sebenarnya tidak ada sesuatu yang lebih istimewa dari doa yang dinaikkan Yabes kepada Allah. Di dalam doanya kepada Allah, Yabes meminta yang pertama agar Allah memberkatinya dengan melimpah-limpah. Yang kedua, agar Allah memperluas daerahnya. Dan yang ketiga, agar tangan Allah yang kuat menyertai, melindungi, dan menjauhkan dia dari segala malapetaka dan kesakitan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang istimewa bukanlah kata-kata dalam doa yang dinaikkan oleh Yabes, melainkan bagaimana Alkitab mencatat bahwa Allah mengabulkan permintaan Yabes. Pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Yabes. Ada 2 hal yang membuat Allah menjawab doanya. Yang pertama, Yabes percaya dan beriman kepada Allah Israel. Yabes tahu kepada siapa dia berdoa, yaitu kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub,
Allah yang kuasanya tidak terbatas oleh apapun juga. Yabes tidak ragu sedikit pun akan kebaikan Allah dalam kehidupannya, karena dia tidak hanya tahu, melainkan sangat mengenal siapa Allah yang dia sembah dan dia percayai. Pengenalan akan Allah membuat Yabes percaya dengan sepenuh hati bahwa yang menentukan masa depannya adalah Allah. Meskipun memiliki nama yang artinya tidak terlalu baik, Yabes memiliki keyakinan kepada Allah bahwa bukan namanya yang akan menentukan masa depannya, melainkan Allah lah yang berkuasa atas kehidupannya. Yabes tidak percaya nasib, melainkan dia percaya bahwa hanya Allah yang dapat merubah keadaannya, karena Allah Maha Kuasa dan berdaulat penuh atas hidupnya. Demikian juga dalam kehidupan kita percaya bahwa Allah yang kita kenal dan kita imani di dalam pribadi Tuhan Yesus, dialah Allah yang akan menjawab setiap seru doa kita. Dialah Allah yang akan memelihara, menyertai, memberkati, dan melindungi kita. Kalau Allah yang kita sembah dan kita imani adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, beserta segala isinya, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, apakah yang akan kita takutkan dalam kehidupan kita? Apakah wabah, sakit penyakit, peperangan, mara bahaya, kecelakaan, atau kuasa-kuasa roh-roh jahat? Semua sudah dikalahkan di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, jangan kita menjadi takut dengan apa yang kita hadapi, tetapi hadapilah segala sesuatu dengan meminta hikmat dari Allah. Yang kedua, Yabes berdoa dengan segenap hati. Firman Tuhan mengatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel. Dalam hal ini kita melihat bahwa Yabes berdoa dan menaruh pengharapannya hanya kepada Allah Israel saja. Pengharapan kepada pertolongan Allah adalah kekuatan ketika kita menantikan jawaban doa dari Allah. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 6 ayat 19a mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah seperti bahan bakar atau energi yang kita perlukan untuk kita menantikan sesuatu yang belum terjadi di dalam kehidupan kita. Setelah berdoa dengan iman kepada Allah, Yabes tidak berdiam diri. Dia tidak hanya berharap supaya kehidupannya akan berubah, tetapi Yabes bergerak. Dia berjalan dengan tujuan dan percaya bahwa Allah menyertai dia dalam usaha yang dia kerjakan. Demikianlah Allah akan memberkati, menyertai, dan melimpahkan segala kemurahannya di dalam kehidupan Yabes. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan oleh Yabes, apapun yang saat ini sedang kita alami, percayalah bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, yang mampu mengatasi setiap kesulitan hidup kita. Di dalam Tuhan Yesus ada pelangi setelah badai yang dahsyat, ada sukacita di balik duka cita, ada pengharapan di tengah kesusahan. Mari percayakanlah hidup kita kepada Allah, karena dialah Allah yang akan menolong kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami percaya di dalam Tuhan Yesus, apa yang kami doakan tidak akan sia-sia. Tuhan pasti menjawab setiap doa dan permohonan kami menurut kemurahan dan rahmat Tuhan yang tidak terbatas bagi kami. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam penyertaan Allah, karena Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami, baik pada hari ini, esok, dan bahkan atas kehidupan kami di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu mendoakan setiap pribadi yang mendengar siaran ini dimanapun mereka berada, dan apapun pergumulan yang saat ini mereka hadapi, atau keadaan serta kerinduan hati mereka.
Kami percaya dengan segenap hati bahwa di dalam Tuhan Yesus, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan di dalam sukacita Roh Kudus. Kami percayakan kehidupan kami dan segala situasi yang saat ini kami hadapi bersama dengan Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan. Hamba-Mu juga berdoa untuk situasi pandemi yang sedang kami alami saat ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon lawatan Tuhan bagi bangsa dan kota kami. Biarlah keadaan kami dipulihkan oleh kuasa Tuhan, dan kami diberi kekuatan untuk melewati masa-masa ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap aktivitas, kegiatan, dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam rancangan Allah yang penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.